yang sangat amat baik bagi Mongolia Tuhan. Engkau telah menciptakan Mongolia Tuhan Yesus. Kami percaya dan rencana-Mu yang indah bagi Mongolia Tuhan Yesus. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Biarlah Tuhan penyembahan berhala yang ada di Mongolia Tuhan Yesus dilepaskan Tuhan. Segala adat istiadat Tuhan Yesus, penyembahan pada Allah yang tidak benar Tuhan, lalu dipatahkan semuanya itu di dalam nama Yesus. Dalam pintu Tuhan yang selama ini tertutup sampai abad-abad Tuhan, hari ini Tuhan Yesus pintu itu terbuka Tuhan di dalam nama Yesus. Pintu penginjilan terbuka, pintu keselamatan dan pintu pertobatan terbuka bagi Mongolia Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus berhembus Tuhan Yesus di Mongolia. Oh Tuhan, kuatkan dan teguhkan gereja-Mu yang ada di sana Tuhan. Biar mereka menjadi terang dan garam Tuhan. Biar air kehidupan itu memancar Tuhan dari setiap gereja Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya Tuhan. Dan kami memperkatakan Tuhan, kami deklarasikan Mongolia, seluruh penduduk Mongolia menjadi orang benar-Mu Tuhan Yesus. Pemerintahan Mongolia menjadi pemerintahan yang benar dan adil Tuhan Yesus. Peningkatan kesejahteraan, peningkatan ekonomi, peningkatan dalam segala hal terjadi di Mongolia Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami perserahkan Mongolia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bela dari gunung-gunung, lembah-lembah Tuhan, dari daerah-daerah yang terpencil sekalipun. Oh, dipenuhi dengan pujian dan penyembahan, pengagungan kepada Allah yang benar. Seluruh penduduk Mongolia Tuhan memuji dan menyembah Engkau di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Itulah doa kami untuk Mongolia dalam nama Yesus. Jemaat, ambil nama Yesus. Kami cinta Engkau Tuhan Yesus. Berarti bagiku. Perkenankan kami ya Tuhan Yesus. Di dalam jalan Yesus, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi Yesus. Kuatkan yang lemah, sembuhkan yang sakit, lepaskan yang mati bagiku. Haleluya. Yesus, Yesus. Segalanya bagiku. Segalanya. Jamah umatmu Tuhan, Dia adalah Kaulah segalanya. Kau segalanya bagiku. Berikan kami hati dan telinga seorang murid, belajar kehendak Tuhan mengenai masa depan yang Tuhan rancangkan buat kami semua. Sekali lagi, ini bukan tentang kami, ini tentang Tuhan Yesus. Sebab segala sesuatu berasal dari Tuhan, oleh Tuhan, bagi Tuhan kemuliaan sampai selama-lamanya. Urapi Pak Bernardo yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami percaya firman Allah yang hidup akan menginspirasi dan memperlengkapi kami semua tubuh Kristus, supaya kami boleh jadi garam dan terang di dunia yang Tuhan percayakan. Kami jalani panggilan kami. Kami siap merenungkan firman Allah dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang kami sembah, kami cintai, dan kami layani sampai seumur hidup kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan sama-sama berkata, amin. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Shalom. Shalom, sekali lagi saudara. Ya, puji nama Tuhan, saya boleh berada di tempat ini lagi karena diberi kesempatan dari Pastor Dedi, dan saya percaya Tuhan juga yang memberikan kesempatan buat saya di tempat ini, dan biar kita juga bisa belajar bersama-sama tentang firman Tuhan yang ada bersama. Mungkin ada beberapa yang baru
saya sudah cukup lama di Korea dan saya sudah beberapa kali ada di tempat ini. Cuma karena lokasi tempat tinggal saya jauh, yaitu di Yongin, jadi saya biasanya bergereja di dekat Yongin. Dan beberapa waktu kalau kami ada kesempatan, kami akan pergi di sini dan kami akan bersama-sama bersekutu bersama dengan saudara-saudara tempat ini. Dan sepertinya musim dingin sudah datang. Di tempat kami salju sudah turun. Saya nggak tahu apakah Seoul sudah turun? Belum ya. Jadi hari Kamis kemarin saya terkejut karena ternyata jalan di daerah tempat kami tinggal, tempat saya tinggal menuju ke kampus sudah penuh dengan putih-putih gitu ya. Salju sudah turun dan siap-siap mengantar kita kepada kedinginan. Hati-hati bagi Anda yang baru pertama ke Korea, jaga kesehatan karena pasti ini adalah musim dingin yang mengejutkan buat Anda yang pertama kali di Korea. Dan hari ini kalau tidak salah juga saya tahu bahwa di Korea mereka membuat hari ini sebagai peringatan Thanksgiving. Jadi kalau mungkin di Indonesia nggak biasa gitu ya, ada Thanksgiving Day. Ini mungkin di depan kita bisa lihat ada banyak buah-buah, banyak beras dan sebagainya. Ini adalah rasa syukur mereka. Tetapi apa yang mereka mau syukurkan ini bukan kepada Tuhan. Kalau di dalam sejarahnya katanya ini rasa syukur kepada nenek moyang. Tetapi di dalam kebiasaan di gereja akhirnya itu dibangun lagi bahwa kita perlu mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi alangkah indahnya mungkin pada hari ini kita bisa mengucapkan syukur kepada Tuhan atas berkat Tuhan kepada kita sekalian. Yes. Hari ini saya akan membahas tentang satu topik yang diberikan kepada saya, yaitu future planning. Sesuatu yang mungkin di awang-awang, sesuatu masa depan. Masa depan ini sesuatu yang tidak jelas, sesuatu yang kita itu masih perlu mereka-reka. Bisa dikatakan saya besok mau makan apa aja nggak ngerti, tetapi kok saya disuruh memikirkan tentang 10 tahun lagi. Saya nggak tahu minggu depan apakah saya bisa selamat dari ujian saya. Saya mungkin kalau orang-orang Korea tahu bahwa minggu ini adalah minggu ujian orang Korea, Sunang. Jadi itu ujian yang paling menakutkan untuk anak-anak SMA karena kalau mereka tidak lulus itu menentukan masa depan mereka entah 5 tahun, 10 tahun ke depan. Mereka tidak lulus, mereka nggak bisa masuk universitas. Jadi memikirkan untuk kelulusan ujiannya ini aja bingung gitu ya. Apalagi disuruh mikir 10 tahun ke depan. Bagaimana caranya? Nah, hari ini kita mau belajar dari Alkitab apa yang mau dikatakan tentang future planning. Mari kita buka sama-sama dari kitab Nehemia. Kalau di depan saya tuliskan Nehemia 2 ayat 1 sampai 8. Mari kita baca sama-sama Nehemia 2 ayat 5 sampai 8. Nanti kita juga akan membreakdown satu persatu dari kitab Nehemia pasal 2 ayat 5 sampai 8. Apakah sudah ketemu semuanya? Ya. Amin. Mari kita baca bersama-sama Nehemia 2 ayat 5 sampai 8. 1, 2, 3. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hamba-Mu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota perkuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Lalu bertanyalah raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya, berapa lama engkau dalam perjalanan, dan bilakah engkau kembali? Dan raja berkenan mengutus aku, sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja,
supaya Dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami. Dan Raja mengabulkan permintaanku itu, karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Amin. Kita akan bahas satu persatu tentang Nehemia ini, karena satu hal yang menarik ketika belajar Nehemia ini, ada banyak orang yang mempersepsikan kitab Nehemia ini sama dengan bagaimana kita ada di luar negeri. Jadi Nehemia ini adalah seorang juru minuman raja. Pada waktu itu dia ada di Babel. Pada waktu dia menjadi juru minuman raja, dia diketuk hatinya untuk membangun kembali Yerusalem, yaitu negara tempat nenek moyangnya dilahirkan. Ini dalam konteks kita tidak tahu Nehemia ini dilahirkan di mana, tetapi dia tahu bahwa jati dirinya adalah orang Israel. Sehingga ketika dia mendengar ada hal buruk tentang Israel, dia punya hati untuk membangun kembali. Nah, ini biasanya orang-orang melihat konteks Nehemia itu sebagai orang yang punya hati untuk membangun kembali negara ini, dan dia tidak sembarangan membangun. Mari kita pelajari. Saudara yang ada di Korea ini, entah apakah saudara sudah lama tinggal di Korea, apakah saudara baru tinggal di Korea, ataukah saudara akan merencanakan untuk tinggal lebih lama di Korea, ataukah saudara cuma merencanakan sampai minggu depan kemudian Anda akan pulang ke Indonesia, atau mungkin setelah dari Korea akan kemana tempat lain lagi, tidak tahu. Pertanyaan saya adalah, are you trying to survive or to succeed? Saudara sekarang hidup ini, saudara hidup untuk bertahan hidup, atau saudara hidup berusaha keras untuk mencapai sesuatu? Kira-kira beda nggak? Saya berusaha keras untuk bertahan hidup. Jadi saya berusaha keras supaya besok bisa makan. Saya berusaha keras supaya minggu depan saya bisa minimal dapat gaji saya. Saya berusaha keras supaya tahun depan saya nggak dipulangkan. Atau kita mau berbicara tentang sesuatu yang sangat panjang di masa depan. Saya mau selama hidup ini saya punya satu hal yang bernilai. Apakah saya mau ketika saya hidup ini, saya nanti bisa mengemban hidup, mengemban misi dari Tuhan, supaya saya melakukan sesuatu yang bernilai untuk Tuhan? Dua hal yang berbeda. Dikatakan to survive, artinya you just need to struggle to live. Anda cuma butuh berjuang untuk hidup. Hari ini lapar, makan. Besok lapar, ya makan lagi. Tapi kita tidak akan tahu hidup ini itu apa. Itu yang dikatakan to survive, supaya kita bisa bertahan. Atau to succeed, you need to struggle to live and plan to achieve target. Anda perlu untuk bertahan hidup dan punya satu target, punya satu tujuan, punya satu titik di mana Anda, iya, ini adalah titik kesuksesan saya. Sebelum saya membahas lebih dalam lagi, kira-kira dari hal-hal yang akan saya sampaikan ini, mana yang lebih membutuhkan perencanaan? Saudara perlu mana untuk berpikir lebih panjang, beli jaket atau beli kamera DSLR? Kira-kira mana ini? Kalau beli jaket, pokoknya cari toko langsung ketemu, beli, gitu kan? Kalau beli kamera, mikir dulu, gitu kan? Wah, ini uang saya ada berapa? Apakah saya harus menabung 1 bulan, 2 bulan?
Ataukah saya harus menabung 1 tahun untuk membeli kamera? Atau memang saya punya gaji besar dan langsung bisa beli kamera? Yang pasti ternyata beli kamera ini punya poin lebih untuk kita merencanakan. Karena dari sisi biaya, DSLR dibandingkan jaket ya harganya beda. Teman kerja dan teman hidup, mana yang lebih butuh perencanaan? Teman hidup. Teman kerja putus kontrak sama kerja nggak apa-apa gitu, kita bisa cari teman kerja yang lain. Atau misalkan kita harus bekerja dalam satu tim, kemudian ternyata teman kita keluar, kemudian kita berganti teman kerja, itu tidak masalah. Tapi kalau teman hidup, wah ini kita harus mulai merencanakan. Kontrak rumah atau beli rumah? Kita juga mulai harus mikir dulu kan. Oh kalau kontrak rumah ya uangnya nggak apa-apa, per bulan kita bisa beri. Tapi kalau beli rumah, kita harus mulai pikir uang saya ada berapa. Kalau nggak cukup berarti saya harus kredit. Kalau saya harus kredit, kreditnya ini berapa bulan? 36 bulan, 50 bulan. Kalau misalkan kredit 50 bulan, apakah pekerjaan saya ini pekerjaan yang permanen yang bisa mencukupi nanti sampai 50 bulan ke depan? Kita butuh perencanaan. Pergi ke Bali atau pergi ke Finlandia? Mana yang lebih butuh perencanaan? Buat kita kalau ke Bali gampang aja gitu kan. Cuma butuh bahasa Indonesia, ketemu orang di sana, kalau bingung tanya dan sebagainya. Mau ke Finlandia? Pasti mikir gitu. Kalau di sana itu ada nggak orang Indonesia ya? Kalau di sana nanti kalau misalkan saya tersesat gimana caranya ya? Sama dengan ketika kita mungkin pertama kali ke Korea. Kalau saya dulu pertama kali di Korea itu hampir sedikit sekali gitu orang Indonesia. Saya sudah di Korea sejak tahun 2002. Pada waktu itu begitu melihat huruf kunci gitu melihat mau ngomong gimana nggak tahu. Belajar bahasa Koreanya waktu itu saya juga masih belum fasih gitu. Jadi bingung sekali. Saya harus ngapain ya gitu. Saya nggak ada teman orang Korea. Saya juga harus berkomunikasi dengan orang Korea. Gimana caranya? Itu pasti butuh satu perencanaan. Tempat kerja sama tempat tinggal. Wah, ini mulai ada dilema. Kalau saya berpikir tentang tempat kerja, apakah saya juga perlu memikirkan tempat tinggal dulu? Apakah nanti kalau saya sudah punya tempat kerja, kemudian saya milih tempat tinggal yang dekat tempat kerja? Atau saya milih tempat tinggal dulu, kemudian nanti cari tempat kerja yang dekat tempat tinggal? Nah, kita kadang akan ada dalam situasi seperti ini, di mana dalam konteks yang pertama kita bicara ini biaya besar. Dalam konteks yang kedua, kita bicara masa depan. Dalam konteks yang ketiga kita juga bicara masa depan dan biaya besar. Kalau saudara melihat yang warna merah dan warna hitam, kira-kira bedanya apa saudara? Yang warna merah itu lebih kepada kesenangan, keinginan, sesuatu yang kita inginkan, yang kemudian kita rencanakan. Tapi kalau misalkan teman hidup, beli rumah, tempat tinggal, ini sesuatu yang kita butuhkan. Seringkali kita ini terjebak dalam sebuah perencanaan untuk sesuatu yang kita inginkan, tapi kita lupa untuk merencanakan sesuatu yang kita butuhkan. Ini dilema manusia. Kita ini kalau sudah punya banyak pendapatan, kita akan cenderung lupa dengan sesuatu yang akan kita butuhkan, dan kita cenderung untuk terlalu memikirkan apa yang kita inginkan saat ini. Apa yang kita akan pelajari dari Nehemia? Sepintas, ya ini kalau kita bicara teori gitu ya, teori dari Nehemia sendiri ini kira-kira ada di kisaran waktu di sini. Jadi kalau di dalam penelitian Alkitab, Nehemia ini ada sekitar di tahun 450 before century. Ya,
Ya, ngomongnya kayak 450 tahun sebelum Masehi, kira-kira gitu. Jadi sebelum Nehemia ada banyak kejadian-kejadian, ada banyak hal yang terjadi, janji-janji Tuhan yang diberitakan kepada umat Israel, sampai tiba di zamannya Nehemia, dan Nehemia terus mempelajari apa yang menjadi sejarah orang Israel, apa yang menjadi janji Tuhan kepada Israel. Dan kita lihat nanti di Nehemia 1, bagaimana ternyata Nehemia begitu ingat, begitu mempelajari janji Tuhan kepada umat Israel. Ini panjang sekali, saudara. Kira-kira tidak tahu ini ya, sekitar 1500 tahun gitu. Tetapi Nehemia masih mau melihat bagaimana sejarah Tuhan menyertai umat Israel, dan sampai di mana Nehemia hidup, dia ternyata mau memikirkan sesuatu yang bukan dia inginkan, tetapi sesuatu yang dibutuhkan. Tiga hal yang kita akan pelajari hari ini, saudara. Yang pertama tentang goal, tujuan. Yang kedua tentang root, dan ketiga tentang supply. Mari kita baca sama-sama tadi dari Nehemia 2 ayat 5. Mari kita baca sama-sama. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota perkuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Kata kuncinya adalah membangun. Tujuan, goal. Ketika kita mau punya satu perencanaan, saudara, ketika kita mau memikirkan sesuatu yang kita butuhkan, kita perlu punya satu tujuan, goal. Tujuan ini adalah banyak dalam cerita yang disampaikan ke kita, itu bicara bahwa Nehemia ini membangun tembok. Jadi pulang ke Israel, dia membangun tembok. Padahal sebenarnya yang dilakukan Nehemia bukan hanya membangun tembok, tetapi membangun masyarakat. Saudara kan bisa lihat di dalam Nehemia 5, Nehemia 6, Nehemia 7 dan sebagainya. Nanti saudara silakan baca. Nehemia membantu orang-orang Israel, di mana orang-orang yang miskin, mereka dibantu bagaimana mereka bisa hidup. Pemimpin-pemimpin di Israel yang waktu itu bobrok, orang-orang yang tidak membantu orang-orang Israel, tidak membantu orang-orang miskin, mereka disingkirkan oleh Nehemia, diganti oleh Nehemia, dan Nehemia memimpin bagaimana dia bisa memulihkan kota Israel kembali. Jadi kalau saya bisa katakan bahwa dia punya satu goal, membangun kota, bukan cuma sekedar bangun tembok, tapi membangun hotel. Pertanyaannya adalah, bagaimana Nehemia bisa menemukan tujuan itu? Seringkali kita ini di dalam kehidupan ini ditanya gitu kan, tujuan hidupmu apa? Jawaban kita apa sih? Jawaban kita seringkali memuliakan nama Tuhan. Oh amin. Memuliakan nama Tuhan itu bukan sesuatu yang buruk, tetapi memuliakan nama Tuhan yang seperti apa? Mari kita lihat dari Nehemia 1. Saya akan bacakan bagi kita semua Nehemia 1 ayat 1 sampai 2. Saya akan bacakan. Saudara bisa melihat di Alkitab Anda masing-masing. Riwayat Nehemia bin Hilkiah. Pada bulan Kislu tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kemudian kita baca di ayat 4 ini. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Saudara, ketika saya membayangkan ayat 2 ini,
Saya membayangkan ketika kita ini dalam sebuah persekutuan, kemudian ada jemaat di tempat ini yang mungkin pulang dari Indonesia, yang mungkin pulang ke Indonesia kemudian kembali ke Korea. Terus Nehemia ini bikin persekutuan dengan saudara-saudaranya, kumpul memuji nama Tuhan, kemudian mereka cerita-cerita biasa gitu ya. Kalau ketika saya ada di Busan, saya sekitar 7 tahun tinggal di Busan, dan biasanya kalau kami ada jemaat yang pulang ke Indonesia kemudian kembali lagi ke Korea, kita selalu nodong, ceritanya apa nih dari Indonesia, apa sih yang menarik dari Indonesia, apa yang masalah di Indonesia. Selalu kita nodong, karena kita yang sudah lama di Korea itu mungkin kita nggak tahu kondisi Indonesia sekarang gimana, dan kita cenderung untuk ingin tahu dari orang yang baru datang dari Indonesia. Begitu pula di Nehemia 1 ayat 2 itu ada saudara-saudaranya yang datang, kemudian cerita, waduh, Yerusalem saat ini seperti ini. Yang terjadi apa? Nehemia ternyata terketuk hati ketika dia mendengar kisah tentang saudara-saudara, ketika dia mendengar cerita bagaimana orang-orang di Yerusalem, dia langsung menangis. Dan dia berkabung selama beberapa hari. Ketika dia mendengar, dia akhirnya punya hati untuk membangun. Bagaimana kalau kita sekarang saat ini mendengar kondisi bangsa Indonesia? Apakah ada ketukan hati kepada kita? Atau ya itu bukan urusan kita? Apalagi kalau misalkan ada orang-orang ngomong gitu kan, kalau di ini, ketika aku dengar berita ini, zaman sekarang saudara, katanya no picture sama dengan hoax gitu ya. Gak ada gambar, gak percaya gitu kan. Zamannya mereka, ya, kita akan jalan belajar bagaimana jaraknya Nehemia dengan Yerusalem pada saat itu. Ternyata hanya dengan mendengar, Nehemia terketuk hati dan dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, tempatkan saya untuk bisa menjadi berhasil untuk membangun Yerusalem. Saudara bisa baca, nanti silakan dibaca dari doa Nehemia dari ayat 5 sampai ayat ke-11 dari Nehemia 1. Nehemia mengulas janji Tuhan. Nehemia mengulas, Tuhan, Engkau sudah berjanji kepada orang Israel seperti ini. Kenapa Engkau membuat Israel menjadi terpuruk seperti sekarang? Tuhan, berikan hamba-Mu punya hati untuk bisa membangun. Itu yang ingin dilakukan Nehemia. Dan kalau saudara membaca dari Nehemia 1 ayat 1 sampai Nehemia 2 ayat 1, di Nehemia 1 ayat 1 tadi hal yang saya baca itu disebutkan bulan Kislev tahun ke-20. Dan pada waktu Nehemia bertemu dengan raja, pada waktu raja itu bertanya, kenapa kau muram? Kemudian Nehemia mengatakan, Raja, izinkan saya untuk pulang ke negeri saya untuk membangun kembali. Itu kurang lebih waktunya sekitar 4 bulan. Jadi ada selang waktu ketika dia terketuk hatinya untuk mau membangun negerinya, kemudian dia ketemu raja dan meminta izin kepada raja dan meminta beberapa hal kepada raja. Itu dia punya waktu sekitar 4 bulan. Ini dari penelitian dari kalendernya orang Ibrani pada waktu itu. Bulan Kislev itu kira-kira sekitar bulan November sampai ke bulan Nisan, itu kira-kira bulan Maret, ya sekitar 4 bulan. Jadi Nehemia punya waktu 4 bulan untuk memikirkan, untuk merenungkan, untuk merencanakan, untuk menggumulkan apa rencana Tuhan di dalam dirinya. Setelah dia menggumulkan selama 4 bulan itu, dia memberanikan diri ketemu dengan raja dan minta macam-macam.
nanti kita akan bahas minta apa aja. Tetapi kita lihat dari sini bahwa ketika kita punya tujuan, kita perlu memikirkannya cukup panjang. Nggak bisa saudara ketika kita punya tujuan kemudian kita memikirkannya cuma 1 hari, 2 hari. Nggak bisa kita memikirkan cuma dalam hitungan 1 bulan, 2 bulan. Kita perlu waktu. Bahkan mungkin saat ini ada yang mengatakan bahwa sampai saat ini saya nggak tahu tujuan hidup saya apa gitu. Nah terus apa yang harus saya pikirkan? Tetap Nehemia mengatakan dia berpuasa dan berdoa, mencari izin Tuhan, mencari kehendak Tuhan. Ketika Tuhan sudah menghendaki semuanya, maka semua itu akan diberikan kepada Tuhan. A powerful of emotion. Ketika Nehemia berdoa, ini dikatakan berkabung selama beberapa hari. Ya. Tidak tahu ya konteks dalam pada saat itu. Kelihatannya mungkin beberapa hari ini bisa panjang. Kita mungkin beberapa hari kita mikirnya mungkin 2 hari, 3 hari kita nggak tahu. Tapi dalam beberapa komentaris, beberapa pendapat ahli mengatakan bahwa Nehemia ini tidak berdoa cuma 2 hari, 3 hari, tapi panjang sekali untuk mengumpulkan tujuan yang dikehendaki Tuhan pada. Boundless enthusiasm. Sesuatu yang ketika kita punya tujuan yang dari Tuhan, itu sesuatu yang terus kita akan gumulkan, terus kita akan pikirkan, terus kita akan doakan sampai itu bisa terjadi. Bukan sesuatu yang sederhana. Bukan sesuatu seperti mau beli kamera DSLR. Kalau kita mau beli kamera DSLR, ada satu kamera yang saya tertarik gitu. Namanya kamera Hasselblad. Harganya 40.000 US dollar. Wah, 40.000 US dollar itu berapa nih? Kita 40 juta won. 40 juta won untuk beli sebuah kamera. Kita bisa gitu memikirkan untuk saya memang punya satu keinginan untuk beli kamera ini karena memang nanti saya ingin gunakan kamera ini untuk hal-hal yang lebih bagus, untuk hal-hal yang lebih berguna. Tapi bagaimana dengan kehendak Tuhan? Apa yang Tuhan inginkan pada kita? Apakah kita memang menggumulkan ini? Apakah kita sudah berdoa kepada Tuhan? Tuhan, Engkau berjanji bahwa Engkau akan mengenapi janji-janjimu kepadaku. Engkau akan melihat bahwa aku berkarya di Korea ini, Tuhan, berikan aku kamera. Nah seperti itu. Tetapi Tuhan ingin kita punya hal yang lebih besar daripada sekedar punya tujuan untuk beli kamera. Kita punya tujuan yang lebih panjang untuk memuliakan nama Tuhan. Seperti apa itu? Tuhan yang akan tempatkan pada saudara-saudara. Determine a valuable goal. Tentukan tujuan yang bernilai untuk menyenangkan Tuhan dan berdoalah dengan sungguh-sungguh. Pray with patience. Seperti Nehemia mencari tujuannya. Mungkin Nehemia bukan berdoa selama beberapa hari, tetapi selama 4 bulan itu dia berdoa, berkabung, berpuasa untuk menemukan bahwa Tuhan punya kehendak kepada dia. Bagaimana dengan kita? Yang kedua adalah tentang rute. Kalau mungkin rute ini datanya aslinya mungkin Pak Melvin. Kalau sudah punya bayangan gitu kan, kalau orang ke Korea itu rutenya kemana gitu. Nah ternyata Nehemia ini juga sudah punya pemikiran rute. Rutenya menarik sekali. Di Nehemia ayat 2, di pasal 2 ayat 7 dikatakan bahwa berkatalah aku pada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Tak tahu ini gambarnya mungkin terlalu kecil. Saya mengadopsi dari sebuah analisa yang menceritakan tentang bagaimana kembalinya orang-orang Israel dari pembuangan, yaitu di Babel, kembali ke Yerusalem.
Jadi ada beberapa analisa di mana jalan yang dilalui oleh Nabi Ezra bersama orang-orang Israel itu jalan yang sangat berbahaya. Di mana itu kalau resikonya adalah mati, karena ada banyak tentara-tentara yang berada di daerah sini. Nah, ternyata Nehemia menggunakan jalur di seberang Sungai Efrat. Muncul pertanyaan, kenapa ya kok lewat situ? Kenapa kok nggak lewat jalurnya ini Nabi Ezra yang mungkin lebih cepat kalau melihat titik-titik ini? Ini lebih cepat menuju ke Yerusalem daripada jalan ke atas kemudian sampai ke sini. Kenapa ya? Ternyata ada beberapa pendapat mengatakan seperti ini. Ada beberapa kemungkinan, yaitu Nehemia memikirkan supaya dia bisa membawa barang. Pada waktu itu dia membawa kayu. Ya. Apa itu nanti kita akan lihat di perikop berikutnya. Di ayat berikutnya bahwa Nehemia meminta kayu. Kayu yang dia minta itu kalau di dalam bahasa Inggrisnya bukan sekedar kayu, tapi timber, log besar tuh. Kayu yang besar tidak mungkin bisa dibawa pakai, nggak tahu ya. Kalau saya mungkin membayangkan sekarang ada kontainer gitu ya, yang bisa bawa, ada truk besar gitu. Di zaman itu nggak ada truk. Jadi cara membawanya adalah lewat sungai. Itu yang paling masuk akal. Karena dia mau membangun negaranya, dia harus bawa kayu. Gimana caranya? Alirkan lewat sungai. Tetapi kalau dilewatkan lewat sungai berarti ada risiko bupati-bupati di daerah sungai ini akan berpikir gitu. Loh, ini ngapain ini kok kayunya lewat di daerah saya? Apakah nanti ini bisa saya ambil? Ternyata Nehemia sudah menyiapkan. Dia minta kepada raja surat kepada bupati-bupati supaya nanti dia bisa lewat. Ini kayu punya saya. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua adalah logistik rombongan. Jadi kalau di sini dikatakan bahwa Nehemia pergi ke Yerusalem, sepertinya Nehemia sendirian. Tapi saya yakin Nehemia tidak sendirian. Ada banyak orang yang ada di sana dan nanti kita bisa lihat. Dan pada zaman dulu itu mereka tidak akan punya penduduk untuk orang-orang yang di daerah desa atau padang gunung. Dan orang-orang akan cenderung akan tinggal di daerah sungai. Karena sungai itu subur. Ditanami apapun nanti bisa tumbuh. Mereka bisa tinggal di sana. Jadi Nehemia juga memikirkan bagaimana kalau nanti rombongannya jalan itu supaya nanti mereka tidak kelaparan, mereka tidak kehausan. Dan faktor yang ketiga adalah keamanan. Karena pada waktu Ezra kembali itu ada faktor keamanan yang menghantui. Kita akan lihat berapa lama sih perjalanan dari Babel ke Yerusalem? Ya nanti saudara mau buka di Alkitab bisa. Ini saya sudah tampilkan dari Ezra 7 ayat 8 sampai 9. Jadi di Ezra menyatakan bahwa lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama ia memulai perjalanannya pulang dari Babel. Dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5 ia tiba di Yerusalem. Oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi. Berapa lama saudara? 4 bulan. Jalan kaki 4 bulan. Artinya kalau Nehemia tidak merencanakan perjalanannya, dia tidak akan sampai. Apalagi bawa gelondongan kayu, bawa rombongan. Ini paling berat. Kurang lebih 4 bulan, dan kalau dihitung kurang lebih sekitar 800 km. 800 km berarti jarak antara kurang lebih Surabaya Jakarta. Surabaya Jakarta dengan bawa kayu gelondongan, bawa rombongan, dan ada tentara-tentara yang akan bisa membunuh mereka ketika mereka dalam perjalanan. Artinya Nehemia belum memikirkan rencana perjalanan mereka. Saudara, ada orang-orang yang berpikir bahwa oh ya, saya mau merencanakan hidup saya untuk membahagiakan keluarga. Sebenarnya gampang
gitu kan, mau membahagiakan keluarga, saya mau lulus dan sebagainya. Tapi punyakah saudara rute untuk menyatakan bahwa Anda bisa membahagiakan keluarga? Punyakah Anda bayangan perjalanan Anda sampai suatu saat nanti orang tua Anda memang bahagia ketika melihat Anda? Contoh, kalau ya ini ada beberapa orang gitu kan, ada berpikir, oh ya, saya mau membahagiakan keluarga. Contohnya apa? Nanti tahun 2016 saya akan bisa mendapat penghargaan sebagai mahasiswa yang punya karya tulis terbaik di Korea. Oh, oke. Kalau mau punya seperti itu berarti apa? Kita harus siapkan rutenya dari saat ini. Saat ini apa? Oke, minimal saudara bisa punya sertifikat prestasi selama studi di Korea. Bukan suatu hal yang mustahil. Ketika itu saudara sudah punya sertifikat prestasi tahun 2015, saudara bisa masuk dalam 10 besar mahasiswa peraih IPK tertinggi. Loh, itu satu goal. Dan kalau saudara bisa mencapai itu, kemungkinan tahun 2016 Anda bisa masuk dalam daftar mungkin finalis peraih penghargaan karya tulis ilmiah di Korea. Bukan suatu hal yang mustahil. Kalau saudara mampu menemukan rute perjalanan Anda, maka Anda akan sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Menentukan goal kita, sesuatu yang valuable. Bagaimana caranya? Rencanakan rute Anda, a route that is valuable to your goal. Rute yang bermakna untuk tujuan Anda. Bukan cuma sekedar rute yang biasa. Nehemia sudah punya rute melewati sungai Efrat, karena rute itu adalah rute yang berharga buat dia. Bagaimana dengan kehidupan kita? Mampukah kita membuat rute yang berharga untuk mencapai tujuan hidup kita? Dan yang ketiga, supply. Pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu. Memberikan kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami. Saudara, kayu dalam bentuk balok. Saudara kan bayangkan kalau zaman dulu kayu pintu gerbang ini itu dibikin dengan balok yang sangat besar. Mungkin kalau kita lihat film-film zaman dulu, kerajaan-kerajaan zaman dulu, balok-balok ini besar sekali, saudara. Karena balok itu melambangkan kemegahan sebuah negara. Balok yang besar itu melambangkan kemegahan sebuah istana. Begitu juga Nehemia ini mintanya itu minta kayu untuk pintu gerbang. Untuk pintu gerbang di tembok. Dan pintu gerbang rumahnya dia. Dia sudah berpikir, nanti saya pulang di sana, saya bangun, saya harus punya rumah yang temboknya besar, pakai kayu. Istana yang di bait suci harus pakai kayu. Di tembok kota harus pakai kayu. Dia sudah tahu apa yang valuable, apa yang important, dan apa yang priceless, tidak ternilai. Ada satu yang menarik ketika membaca pengawas Taman Raja. Saudara, ketika kita membaca Taman Raja, kira-kira bayangannya apa, saudara? Taman biasa gitu. Tapi kalau kita mau lihat lagi, saudara, sebenarnya dalam bahasa Inggrisnya ini adalah Royal Park. Royal Park. Dan kalau misalkan kita mau lihat sejarah lebih detail lagi, saudara, kerajaan Babel itu orang-orang teologi itu melihat bahwa di Babel inilah Tuhan menempatkan Adam dan Hawa pertama-tama. Jadi perkiraannya adalah Royal Park ini sama dengan Taman Eden. Jadi kayu-kayu di sana itu bagus sekali. Kayu-kayunya itu luar biasa, dan itu bisa digunakan untuk hal yang luar biasa di Israel. Nehemia berhasil menemukan sesuatu yang valuable yang akan dia bawa dari Babel untuk bisa di-valuablekan di Israel. Taman Raja itu Royal Park yang kira-kira sama dengan Taman itu.
Nah, saudara, kalau membayangkan kayu tadi, saudara. Jadi ini kira-kira tembok yang dibuat oleh Nehemia. Jadi ini ada analisa dari biologi bahwa kurang lebih pintu yang dibuat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 pintu. Kemudian ada bait suci dan ada rumah yang akan didiami yang membutuhkan kayu. Jadi kira-kira berapa kayu yang akan dibutuhkan oleh dia? Gak tahu, banyak. Pasti banyak sekali. Karena itu tadi dia menentukan rute perjalanannya. Rutenya dia harus lewat sungai. Supaya apa? Kayunya bisa jalan. Ini analisa sementara. Tetapi terlepas dari itu, saudara, ternyata Nehemia punya rencana yang luar biasa. Temukan the most valuable, the most important, the priceless list. Ada seorang teman yang mengatakan pada saya punya cita-cita mau jadi official di tahun 2018. Official di Winter Olympic Pyeongchang 2018 di Phoenix Park. Apa yang harus direncanakan, saudara? Ternyata dia sudah mikir, saya nanti mau tahun 2015 saya akan ikut volunteer di SEA Games Singapura. Tahun 2016 saya akan jadi volunteer di Olympic Games di Rio, Brasil. Tahun 2017 saya akan jadi volunteer di Asian Olympic Games Sapporo, Jepang. Sudah punya satu main yang benar-benar valuable yang dia akan kerjakan. Bagaimana Anda membuat rencana Anda? Apa yang akan Anda lakukan untuk membuat rencana Anda? Anda punya rencana masa depan? Kalau Anda sudah punya rencana itu, ingatlah, ketika Nehemia punya tujuan, Nehemia punya tujuan dan berdoa. Nehemia bukan cuma punya tujuan, tapi dia bergumul pada Tuhan. Tuhan, buat saya berhasil. Tuhan yang sertai mimpi saya. Kedua, dia tentukan rute perjalanan. Dan dia juga memikirkan apa yang harus dibawa selama perjalanan supaya nanti di akhir dia punya sesuatu yang valuable. Kalau Anda tidak punya sesuatu, mungkin saudara berpikir, saya masih nggak tahu tujuan hidup saya apa. Saya ngapain sih ke Korea gitu? Saya sudah jauh-jauh ke Korea, ternyata saya nggak cocok jurusan saya di sini. Saya sudah jauh-jauh ke Korea, ternyata saya nggak srek dengan bahasa Korea, susah. Ternyata ada banyak pergumulan dalam hati kita. Terus apa yang harus saya lakukan? Apakah Tuhan tidak punya kehendak kepada saya ketika saya ada di Korea? Tidak, saudara. Yang bisa Anda lakukan adalah do the best in all you do now. Kerjakan yang terbaik apa yang sudah bisa lakukan. Terakhir, saya ingin menutup apa yang saya sampaikan dengan satu cerita. Dalam minggu ini, saya mendengar ada seorang mahasiswa di tempat saya mengajar. Dia seorang mahasiswa jurusan bahasa Polandia. Saya berpikir unik juga gitu ya. Ada orang Korea yang mau belajar bahasa Polandia. Ya mungkin masih bisa. Dan kalau di Korea itu punya kebiasaan bahwa anak yang mau belajar S1 itu punya 2 major. Dia major pertama adalah jurusan Polandia, dan major kedua adalah jurusan teknik industri. Jadi aneh gitu. Menurut saya, ngapain gitu kan orang belajar bahasa, second majornya teknik industri. Lebih baik kamu jurusan teknik industri, second majornya adalah Polandia. Tapi enggak, dia terbalik. Saya juga nggak habis pikir, apakah bisa cari pekerjaan, apa nggak susah. Tapi dia mengerjakan yang terbaik. Dia mengerjakan sampai akhirnya tahun ini dia lulus. Kemudian akan ada satu ujian untuk menentukan apakah dia bisa graduate atau apakah dia bisa lulus atau tidak dalam satu graduation exam. Dan ternyata dia mengirim email kepada semua profesor dan mengatakan bahwa profesor, saya minta izin, tolong pertimbangkan bahwa saya sudah diterima pekerjaan. Saya diterima bekerja di Samsung
Polandia. Terima kasih, saya sudah belajar banyak ilmu teknik industri, dan ternyata ilmu teknik industri yang saya pelajari itu membantu saya untuk bisa diterima di Samsung di Polandia. Saudara, seringkali kita meremehkan apa yang kita punya saat ini. Saya pun juga kadang meremehkan. Tuhan, kenapa sih kok Tuhan mengirimkan saya di Korea? Mungkin kita juga tidak tahu, Tuhan punya rencana apa buat saya 10 tahun ke depan. Saya ini di jurusan politik. Ada teman gitu, dia sekolah jurusan politik di Korea. Orang asing, saudara. Dan ngapain gitu kan? Untuk belajar politik di Korea. Tapi kita tidak tahu. Kerjakan yang terbaik saat ini. Karena Tuhan yang akan menggenapi semua janji. Amin. Apa yang Anda kerjakan saat ini akan menentukan apa yang Anda akan raih di masa mendatang. Sebagai ayat penutup di Nehemia 2 ayat 20, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Percayalah saudara. Kalau saudara mampu menentukan tujuan dan Anda bisa membuat rute perjalanan Anda, dan Anda bisa menentukan apa yang terbaik untuk bisa Anda lakukan, maka Allah semesta alam yang akan membuat Anda berhasil. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami belajar dari Nehemia, hamba-Mu yang membangun kembali kota Yerusalem. Kami melihat Tuhan, ada banyak hal yang kami pelajari dari hamba-Mu Tuhan. Tapi hari ini kami belajar 3 hal. Tuhan, berikan kami hati, berikan kami tujuan, seperti Engkau memberikan kepada Nehemia tujuan untuk membangun kota. Biarlah kami tahu Tuhan tujuan kami. Biarlah kami tahu tujuan kami hidup saat ini. Bukan cuma untuk kami bisa bertahan hidup, tapi biarlah kami bisa punya tujuan yang lebih bernilai. Dan bukan cuma untuk mencari sesuatu yang bernilai Tuhan, tapi biarlah kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kami juga boleh melihat bahwa ada kemuliaan Tuhan yang boleh kami lihat nantinya dengan apa yang kami lakukan. Biarlah kami juga boleh merencanakan rute perjalanan kami. Dan bolehkah kami juga merencanakan apa yang harus kami siapkan supaya masa depan kami indah bersama Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami serahkan Tuhan hidup kami. Kami serahkan apa yang kami dengar pada saat ini hanya ke dalam tangan. Dan biarlah Kau sendiri mau sempurnakan supaya kami boleh melihat kemuliaan-Mu atas kami dan atas kehidupan kami, atas keluarga kami, atas negara kami, dan atas semua yang meliputi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih untuk Pak Bernardo yang sudah melayani firman Tuhan kepada kami. Kami berdoa supaya anugerah dan rahmat Tuhan selalu nyata dan melimpah untuk Bapak Bernardo bersama keluarga dalam menunaikan panggilan Tuhan di Korea. Kami percaya Tuhan senantiasa memelihara. Dan sebentar kami mau memberikan persembahan sebagai bentuk ucapan syukur dan kasih kami kepada Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati dan juga menolong dengan hikmat orang-orang yang mengelola keuangan ini sehingga bisa mendukung pekerjaan Tuhan jadi berkat bagi banyak orang melalui gereja ini. Kami siap memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap memberi katakan amin. Kita memberikan persembahan kita untuk pekerjaan Tuhan. Kami keluarga besar di IC Korea mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Pak Bernardo bersama dengan keluarga yang hadir. Sekali lagi kita beri apresiasi tepuk tangan buat Tuhan yang sudah menginspirasi kita semua untuk memiliki gambaran masa depan yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kami juga mau mengenal Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di
di gereja BIC, Gereja Bethel Indonesia ini boleh bangkit berdiri dan memperkenalkan nama. Kemudian kalau dari Indonesia, dari kota apa, lalu di Korea dalam rangka apa? Iya. Oke, silakan bangkit berdiri. Iya. Shalom semuanya. Shalom. Nama saya Cynthia. Cynthia. Ya, dari Jakarta. Jadi di sini exchange student. Exchange student ya, sampai Desember. bulan Desember. Oke, welcome to BIC Korea, Cynthia. Tepuk tangan. Haleluya. Shalom semuanya. Shalom. Nama saya Brandon. Sama kayak Cynthia. Brandon. Oke, Brandon. Dari Jakarta juga, sama kayak Cynthia, lagi exchange student sampai bulan Desember. Oke, selamat datang Brandon. Yes, Korea. Can you introduce? I'm James Lee. I'm from Korea. I'm Baby Kim's friend. We Oh. belong to English Ministry of Yoidokuga Church. Oke. I only know three Indonesian words. Ya. Jesus, Allah, and kita. Alhamdulillah. Welcome to BIC Korea. Oke, hari ini ulang tahunnya Abigail. Abigail boleh lambaikan tangan. Abigail hari ini ulang tahun. Iya, haleluya. Kita bisa kasih ucapan selamat nanti ya setelah kebaktian. Hari ini kita mau mendoakan saudari Ayu ya yang akan kembali ke Jakarta tanggal berapa ya? Tanggal 29, tapi kenapa hari ini? Karena Ayu minggu depan mau jalan-jalan. Jadi hari ini kebaktian terakhir dia di BIC Korea, lalu tanggal 29 Ayu akan kembali ke Jakarta menunaikan panggilannya sebagai guru fisika di SMUK 1 ya, SMAK 1. Ayu boleh maju ke depan, share sedikit pengalaman selama di Korea. Selama di Korea ngapain aja kamu Ayu? Lalu kita bersama-sama mau mendoakan Ayu tentunya ya. Oke, Ayu boleh maju ke depan. Senang sekali saya kembali dikasih kesempatan untuk berbagi sore ini. Sepertinya baru kemarin saya bagi kesaksian saya ke saudara-saudara semua, dan sekarang menghitung hari untuk saya kembali ke Indonesia. 2 bulan lebih saya di Korea, saya menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Seperti yang saya sampaikan pada waktu saya membagi tentang kisah saya beberapa waktu yang lalu. Bahkan ketika saya di dalam bus, saya menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Yang sebelumnya saya lihat hanya di drama Korea, saya menikmati itu. Ya, kalau mau berhenti pencet dulu gitu ya. Saya belajar itu semua dari drama Korea, dan Tuhan kasih kesempatan saya untuk menikmati pencet stop di busnya orang Korea begitu ya. Itu sesuatu yang sederhana, tetapi saya menikmati itu dengan ucapan syukur karena seperti yang saya sampaikan waktu lalu, saya bisa ada di sini karena kasih karunia Tuhan, melewati perjuangan yang luar biasa. Saya senang banget ketemu siswa penabur ya. Saya penabur ya. Di sini karena ikut teacher exchange program dari UNESCO, dan sudah akan berakhir. Dan apa yang saya dapatkan di sini tentunya, kalau dari program ini pasti sudah jelas ya, saya belajar banyak dari sistem pendidikan di Korea yang saya berusaha selama saya di sini. Saya belajar banyak untuk saya bawa pulang ke Indonesia, seperti mimpi saya, seperti yang Tuhan taruh ketika saya berdoa tentang pendidikan begitu ya. Satu mimpi yang sangat besar yang Tuhan taruh di dalam hati saya, yang untuk manusia itu sesuatu yang mustahil dengan background latar belakang keluarga saya, masa lalu saya yang seperti itu. Tapi kalau Tuhan bisa pakai apapun, Tuhan bisa pakai saya untuk kemuliaan Tuhan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, kalau Tuhan bisa pakai saya, Tuhan bisa pakai saudara-saudara di sini. Dan saya gak akan cerita banyak tentang pengalaman-pengalaman saya yang
saya temukan di sekolah di sini karena pasti Bapak Ibu, saudara-saudara semua juga merasakan bagaimana pendidikan di sini, bergaul dengan teman-teman di sini. Tetapi saya mau bagikan pengalaman saya yang buat saya ini sesuatu yang luar biasa karena saya punya kesempatan untuk membagikan kehidupan saya untuk teman-teman di sini dan juga untuk teman-teman Korea yang bergabung di Compassion. Apakah teman-teman tahu tentang Compassion? Enggak ya? Oke. Belum tahu. Oke. Tetapi Compassion itu sangat terkenal dalam tanda kutip ya untuk orang-orang Korea. Ya, seperti itu. Dan saya alumni Compassion. Saya mengikuti banyak kegiatan bersama dengan Compassion di tempat ini dan saya bersyukur karena ternyata dahulu ketika saya melihat kehidupan saya itu sesuatu yang pahit, tetapi Tuhan mengubah kepahitan itu menjadi sesuatu yang indah. Ya, tidak hanya untuk kehidupan saya, tapi saya bersyukur karena kehidupan saya bisa jadi berkat buat orang lain. Yang saya pelajari di sini adalah kalau teman-teman nanti coba, karena teman-teman punya waktu banyak di Korea, saya mengucap syukur karena tepat kemarin hari Sabtu saya bertemu dengan anak-anak muda, anak-anak SMP, anak-anak SMA, mahasiswa seperti sister-sister saya, brother-brother saya di tempat ini. Tetapi mereka punya hati yang saya sempat kaget, terharu begitu ya melihat mereka yang punya hati untuk berbagi, punya hati yang mau melayani Tuhan seperti itu. Dan saya diberkati sekali kemarin bertemu dengan mereka. Bahkan saya sempat join di Compassion, konsernya Compassion. Saya ketemu banyak, saya nggak ngerti kalau mereka tuh artis begitu ya, karena saya tidak cukup tahu banyak tentang artis-artis Korea seperti itu. Tetapi mereka juga punya hati yang mau berbagi kepada orang lain. Jadi Compassion ini adalah satu yayasan yang bergerak, yayasan Kristen yang bergerak untuk membantu anak-anak di bawah garis kemiskinan. Jadi releasing poverty in Jesus name, something seperti sesuatu yang seperti itu. Dan orang-orang ini, bahkan anak-anak SMP, SMA ini mereka bekerja untuk, ya mereka senang banget ikut mission trip, sesuatu yang semacam itu ya, mission trip dan lain-lain, pergi ke satu tempat ke tempat yang lain, pergi ke satu negara ke negara yang lain untuk melayani Tuhan. Bahkan ketika saat itu mereka bertemu dengan anak-anak, mereka mau jadi sponsor untuk anak-anak yang nggak bisa sekolah, nggak bisa makan. Jadi saya waktu itu karena saya alumni dari Compassion, saya sangat tersentuh sekali ya. Dan yang saya mau sampaikan yang saya mau bagikan ke saudara-saudara tempat ini adalah yang pertama tentang mimpi. Seperti yang dulu saya sampaikan, jangan pernah takut untuk punya mimpi. Apapun latar belakang saudara-saudara semua di sini, karena Tuhan sedang merancangkan sesuatu yang luar biasa dan Tuhan tidak pernah main-main dengan kehidupan kita. Dan saya bersyukur sekali karena klik banget firman Tuhan hari ini, bahkan lagu-lagu yang puji-pujian yang kita sama-sama kita ya naikkan hari ini sangat, itu yang ada di kepala saya begitu, tentang bagaimana sih kita set masa depan kita bersama dengan Tuhan. Yang terpenting adalah bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan kita. Itu yang penting. Dan bagaimana kita mendengar suara Tuhan. Karena kita bisa saja membuang waktu 2-4 tahun sia-sia karena kita nggak dengar apa sih yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ini kunci. Mencari maksud Tuhan di dalam kehidupan kita dan berjalan bersama Tuhan menuju tujuan itu. Itu yang saya pegang terus begitu ya. Meskipun mimpi saya sekali lagi sesuatu yang sangat besar, tapi saya yakin kalau itu Tuhan sudah taruh di dalam hati saya akan berjalan dan meraih mimpi itu. Seperti itu. Dan yang kedua, mari kita entah Bapak Ibu dan saudara-saudara sadari atau tidak, kita bisa sekarang ini karena ada orang yang peduli dengan saudara. Minimal orang tua saudara-saudara. Di luar sana, saya kemarin bertemu dengan ya banyak
staff compassion yang sering melakukan mission trip. Di India banyak sekali anak-anak yang dibuang di tong sampah di depan gereja dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau kita sampai ada saat ini, minimal orang tua kita menerima kita. Minimal orang tua kita itu peduli dengan kita, tidak membuang kita di tempat sampah seperti anak-anak lain yang mungkin mengalami hal seperti itu. Jadi kalau kita sudah ada di posisi di level seperti ini, mari kita tengok ke bawah. Dari mana sih kita berasal? Dan mari kita bawa orang yang masih ada di bawah itu naik, minimal ada sama seperti kita. Itu yang saya mau sampaikan. Dan masing-masing kita itu too small to ignore. Kita semua itu sangat berharga di mata Tuhan. Jadi saya bersyukur bisa bertemu dengan saudara-saudara di sini. Saya percaya Tuhan punya maksud buat kita, punya maksud untuk pertemuan kita. Dan entah kapan kita bertemu kembali, ya saya yakin bahwa Tuhan sudah mengerjakan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan saudara-saudara. Ya, terima kasih banyak untuk kebersamaan kita yang singkat ini. Kami saya diberkati, selalu diberkati ketika saya datang ke tempat ini lewat firman Tuhan, lewat pujian penyembahan kita bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Ada sesuatu buat Ayu dari gereja. Terima kasih. Kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Terima kasih Tuhan Yesus buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami bersyukur untuk saudara-saudara kami yang baru pertama kali hadir, untuk Brother Brandon, Brother James, dan juga Cynthia. Tuhan, kami berdoa kasih karunia Tuhan nyata dan melimpah kepada mereka. Kami tahu Tuhan punya rencana yang terbaik buat hidup mereka. Terima kasih untuk Abigail yang hari ini ulang tahun. Tuhan juga senantiasa sertai dengan kelimpahan, dengan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk Ayu, untuk kebersamaan selama di Korea ini Tuhan. Dan juga kesaksian yang begitu nyata, begitu hidup bahwa Tuhan senantiasa menyertai dia. Tangan Tuhan senantiasa menopang dia. Kami terinspirasi dengan kesaksian ini, membuat kami juga mau tergerak Tuhan untuk buat sesuatu bagi banyak orang Tuhan, bagi kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa Roh Kudus menyertai perjalanan Ayu kembali ke Jakarta pada tanggal 29 November nanti. Kami percaya Tuhan akan terus memperlengkapi anak-Mu ini untuk sebuah panggilan yang lebih lagi Tuhan, di Jakarta, bahkan Indonesia, bahkan bangsa-bangsa. Kami percaya Tuhan punya rencana yang sungguh ajaib. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami terus berdoa untuk gembala pembina kami Pak Niko Nyotora Harjo. Kami berdoa senior pastor kami Pak Johan Handoyo dan keluarga overseer kami Pastor Harun yang akan datang pada tanggal 28 November melayani di mimbar GIC. Kami berdoa Tuhan memberkati para pemimpin rohani kami Tuhan. Juga rencana Natal GIC pada tanggal 14 Desember, rencana mengunjungi panti asuhan di awal Desember. Kami berdoa Tuhan menyertai agenda gereja ini di waktu-waktu ke depan Tuhan. Kami juga rindu jadi berkat bagi orang-orang Korea yang ada di sini. Terima kasih untuk gereja Namdaemun yang sudah menjadi saluran berkat, menyediakan tempat untuk kami berkati Sinode Full Gospel Church dalam nama Yesus.
Kami memberkati Gimbo Full Gospel juga yang sedang menjadi rekan kerja untuk visa atau hamba-Mu boleh melayani di sini Tuhan. Terima kasih untuk Indonesia. Kami terus berdoa untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami tahu hari-hari ini ada goncangan yang terjadi, tapi kami tahu kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan berdiri tegak atas bangsa kami. Kami tahu orang-orang benar yang akan memerintah di bangsa kami. Kami tahu kebenaran Tuhan akan memerdekakan setiap segi area yang ada di Indonesia. Transformasi terjadi. Shalom Indonesia. Berkat atas 33 provinsi yang ada Tuhan. Kami akan melihat kemuliaan-Mu. Hujan keselamatan, hujan pertobatan bagi bangsa kami Indonesia. Gereja-gereja Tuhan bersatu. Kegerakan Tuhan terjadi atas bangsa kami. Dan sebentar Tuhan, kalau kami akan pulang, kami rindu Tuhan berfellowship satu dengan yang lain. Kami rindu untuk menerima berkat dari Tuhan. Mari buka hati dan tengadakan kedua belah tangan-Mu. Dan terimalah kasih, setia, rahmat, dan anugerah yang tidak pernah berkesudahan dari Allah Bapa kita. Penerimaan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai. Dan penghiburan sukacita pengurapan Roh Kudus yang terus membuat perjalanan hidup kita berhasil dan beruntung. Pulanglah, kasihilah Tuhan dan sesama seperti dirimu sendiri mulai dari sekarang sampai Maranatha. Datanglah segera ya Tuhan Yesus. Kami semua merindukan-Mu. Semua yang dikasihi dan mengasihi Tuhan sama-sama berkata amin. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Have a good Sunday. Kita mau foto bersama yuk. Mari Bapak Ibu Saudara. Mari kita maju ke depan. Kita mau foto bersama. Lalu kita fellowship di lantai 6. Ada cungok bak buat Bapak Ibu Saudara yang pasti masih swag. Aduh.